أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu bab ilmu subbab penyesalan. Minggu yang lalu kita telah jelaskan bahasa di akhirat nanti ada beberapa hal yang terjadi penyesalan manusia, seperti orang munafik menyesal karena masuk Islam hanya dari segi ekonomi atau karena tidak mau membayar jizyah. Nah, di lain pihak nanti yaitu ada lagi orang-orang yang menyesal atau malu karena berbuat maksiat. Ada lagi orang yang menyesal itu karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Ada lagi orang yang menyesal itu karena salah memilih teman di dunia. Ini kajian kita minggu yang lalu. Maka minggu kini kita lanjutkan, yaitu surat Al-Haqqah ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Di situ ibu dan bapak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita salah satu yang disesali manusia itu adalah tatkala hari yang sangat-sangat orang tidak mengenal satu sama lain di akhirat nanti adalah saat akan dibagikannya kitab catatan amal. Kita tahu bahwa kitab catatan amal itu ada yang dibagikan dari arah depan, ada yang dibagikan dari arah kanan, ada yang dibagikan dari arah kiri, dan ada yang dibagikan dari arah belakang. Jikalau kitab catatan amal itu dibagikan dari arah kiri atau dari arah belakang, tandanya amalannya kurang. Tandanya dia masuk neraka. Kalau kitab catatan amalannya itu diberikan dari arah depan atau dari arah kanan, tandanya amalannya timbangannya berat, tandanya dia masuk surga. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adapun orang-orang yang kitab catatannya diberikan dari arah kiri, fayaqulu, maka dia berkata, ya laitani, menyesal aku, atau wahai alangkah baiknya aku kiranya tidak diberikan kitab ini. Dia apa yang disesali manusia itu adalah dia tidak ingin melihat kitab catatannya. Dia tidak ingin melihat apa yang diamalkannya selama di dunia, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi segala yang kita katakan ini, ibu dan bapak, kata Allah dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin, apa saja satu lafaz, satu kata yang diucapkan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan akan kita jumpai catatan itu oleh malaikat rakib atau atid, atau malaikat yang mencatat di sebelah kanan atau malaikat yang mencatat di sebelah kiri.
Di sini ibu dan bapak, bahwa kedua malaikat itu mencatat catatan amalan-amalan kita. Kalau itu amalan baik, langsung dicatat. Kalau itu amalan buruk, ditunggu dulu. Malaikat sebelah kiri minta izin kepada malaikat sebelah kanan untuk mencatatnya. Tidak langsung. Untuk apa? Supaya orang yang berbuat dosa tadi istighfar. Tapi setelah sekian lama dia tidak istighfar, atau setelah sekian jam dia tidak istighfar, baru catatannya ditulis. Di Allah ataupun memerintahkan kepada malaikat yang berada sebelah kanan sebagai ketua untuk mengundur mencatat dosa itu. Maka seharusnya setiap orang yang berdosa jangan sampai tercatat dosa itu. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah penyesalan tatkala kita melakukan dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa itu tidak tertulis. Tapi kalau dia tidak istighfar, maka malaikat yang sebelah kiri diizinkan oleh malaikat yang sebelah kanan mencatat dosanya itu. Untuk itu maka mufassirin menjelaskan apa makna ayat ini, yaitu wa amma man utiya kitabahu, dan adapun orang yang ditulis kitab catatannya dari sebelah kiri, diberikan catatannya dari sebelah kiri, maka mereka itu nanti enggan untuk menerimanya, tidak mau untuk membacanya. Wa amma man ata kitabahu bishimalihi wa hadhi alamatu syiqayah wal khasirani, kata mufassirin. Orang yang menerima kitab catatannya dari arah kiri, ini adalah tanda-tanda celaka dan merugi di dua kampung. Fayaqulu idza ra'a qabaih a'malihi, maka dia berkata tatkala melihat catatan-catatan buruknya, ya laitani lam u'ta kitabi, menyesal aku, alangkah tidak diberikannya kitabku. Maka di sini dijelaskan orang menyesal melihat catatannya yang buruk. Anak sekolah itu mulai menyesal tatkala rapornya merah semua. Orang berjualan menyesal tatkala jualannya rugi. Untuk itu di dalam catatan amal itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab, dan dibentangkan, dihamparkan kitab catatan ilmu. Dan engkau lihat orang-orang yang berdosa, kata Allah, berkata, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Seluruh catatannya, seluruh perkataan yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, seluruh dosa yang kecil sampai yang besar, seluruh amalan yang kecil sampai yang besar, illa ahsaha, ditulis secara rinci. Di mana dia berbuat, kapan dia berbuat, apa saksi, ada nanti. Jadi kita di hadapan Allah itu ketika melihat catatan itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena seluruh bukti yang dikemukakan sangat autentik. Jadi kata orang sekarang autentik. Apa itu autentik? Yaitu sangat-sangat benar. Nah, ketika itu dia berkata, apa katanya? Fayaqulu ya laitani. Kok dapat ndak usah catatan amalku ditulis. Itu nanti. Hari ini dia berusaha menulis, dia berusaha berbuat gitu.
Di segala gerakan-gerakan kita itu, segala perbuatan-perbuatan kita itu ditulis tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Seluruh kita catatannya ada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata si yang menyesal tadi? Walam adri mahisabiyah. Aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Dia tidak sadar bahwa perbuatannya itu akan dihitung, akan dicatat. Maka ketika itu baru dia berkata, apa katanya? Ya laitaha kanat, ya laitaha, kiranya aku mati saja. Kanatil qadiyah. Jadi pelaku dosa nanti ketika mencatat, melihat catatan amal, frustrasi. Apa frustrasinya? Mati selambung. Di dunia hari ini pelaku dosa itu kok dapat umurnya ditambah 1000 tahun lagi untuk mengerjakan dosa. Tapi pas lihat catatan amal nanti di akhirat, minta mati. Di peristiwa yang di dunia ini nanti terjadi hal yang bertolak belakang. Hari ini pelaku dosa diingatkan marah, besok pelaku dosa itu menyesal. Hari ini orang diingatkan untuk memperbanyak ibadah, kurang srek, besok menyesal. Jadi sebagaimana kajian kita sebelumnya, apa kata Nabi? Orang yang memfokuskan atau menjadikan akhirat sebagai obsesinya, maka Allah akan melapangkan hatinya. Allah akan membuat hatinya kaya. Dunia akan datang kepadanya dengan menghinakan diri. Tapi orang yang terobsesi dengan dunia, urusannya kacau balau. Hatinya miskin. Hatinya miskin. Dia datang untuk mencari dunia itu. Nah, karena dia datang untuk mencari dunia, apa yang dia cari? Ya wanita, ya harta, ya kendaraan, ya binatang ternak, atau tanah. Disibuk dia, sibuk dengan wanita, sibuk dengan emas dan perak, sibuk dengan kendaraan, sibuk dengan binatang-binatang ternak, dan sibuk dengan sawah tanah. Itu saja kerjanya. Oh, rupanya ndak menolong, amati salah bola itu nanti. Kini kok dapat duit batu kamambali itu, mali itu, mali itu. Ambo menceliak seorang bapak ko yo agak candu ke dunia seketik. Iko sahih beritanya. Pas bapak ko sakit, masuk rumah sakit. Dalam kondisi tidak tahu diri. Terbuka mata. Mengawak nompang di rumah orang ko. Itu kan dek diceliaknya ndak serama di rumahnya. Pagi aja nak, balik tanah buat rumah. Lah dalam rumah sakit di rumah siu pegana kembali rumah aja lah. Pada sentiang orang. Sentiang. Jadi kerajo, palo iko buat ko, palo iko buat ko. Memang sibuk seperti itu. Sadar dia, oh iko rumah sakit. Ko rumah sakit ko pa. Oh yo, balik tanah buat rumah. Lah dalam rumah sakit. Lah dalam kondisi parah. Lalu masuk kandang kedua tu yang masuk ICU tu. Jadi pangana ada cakap apa jelek? Rumah
InsyaAllah orang-orang yang begini nanti menyesal di akhirat. Kok rumah Allah dibuatkan enggak dua baahnya? Kabar apa? Enggak dua. Ada orang yang sudah membuat rumah Allah itu di Sumatera Barat. Kau labara buah dua, labara habis 10 baru pak. Labara buat rumah Allah lacik barabi 5. Seperti itu kita harusnya. Nah, membuat rumah Allah dua tu sekitar umur 42 baru. Dah duanya membangun musajid bagus. Setiap hari Selasa perai manggaleh mangatu mau urus musajid cakap mancek kebutuhannya sentiang tu. Terletak cek jalan Padang Bukit Tinggi, cek terletak celai jalan Bukit Tinggi Payakumbuh. Rumah musajid rancak-rancak keduanya. Seperti itu awak kok dapat. Itu catatan amal awak nanti insyaallah barek bana timbangan kebaikannya. Rumah awak cek lah cukup. Kok ndak cukup cek tambahlah cek lah. Tapi ada ke orang dok asal nampak tanah tagendeng babali. Asal nampak teranak nan murah balik. Tak apa-apa, bawa lah teranak tu besok kalau buat ibu dan bapak. Nah, ini catatan amal. Jadi orang yang tidak memupuk catatan amalnya di dunia dengan yang terbaik, maka dia akan menyesal nanti. Penyesalannya mati selambu nerancak. Ketika itu matilah habis. Kalau masih ada persediaan mati masih bisa, kau matilah habis. Kalau lah sampai di akhirat besok, awak lah masuk kondisi apa? Hayawan. Apa itu hayawan? Hidup abadi, hidup nan indah kamati-mati. Walaupun diazab sagadang-gadang azab, susah-susah azab, sabarek-barek azab, indah kamati. Ya, itu dia. Kemudian apa kata orang yang catatan amalnya nanti itu? Ma'aghna anni maliyah. Indak bisa memberi pertolongan aratu. Bamangko aratu ndak menolong karena ndak dikirimkan. Karena ndak disuruh catat oleh malaikat. Tak menolong. Tapi seperti yang tadi disuruh catat oleh malaikat. Nah, rancaknya itu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Rajulun ma'ata shima yamini, yaitu laki-laki apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dia berinfak dengan sir, dia berinfak dengan rahasia, ndak tak kecek ke orang, ndak bangga berinfak. Berinfak memang murni mencari reda Allah. Insya Allah besok indah akan keluar kata ma'aghna anni maliyah. Tapi kalau disimpan-simpan atau kalau diinfakkan tapi dipakai kecek-kecekan ke orang dengan rasa bangga, tetap ma'aghna anni maliyah. Untuk itu apa? Halaka anni sultaniyah. Lah hilang kekuasaan. Dulu ketika kayo orang sagan. Dulu ketika berkuasa orang sagan. Kini sampai di akhirat baalai arato indak menolong. Kekuasaanlah habis. Kita termenung seorang diri, ibu dan bapa. Kita menyesal sebelum masa itu tiba. Sebelum akhirat itu datang, sebelum kematian datang, kita fikir-fikirlah dulu. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Kira-kira ibadah ambo lah bisa ndak menolong ambo. Kira-kira dosa ambo masih ringan atau terlalu bare. Merenunglah tengah malam. Ingatlah masa lalu. Merenunglah tengah malam, sadari berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita terima. Apakah syukur kita kepada Allah dengan nikmat itu sudah seimbang atau belum? Apakah nikmat yang diberikan Allah itu sudah bisa menyelamatkan kita dari urusan yang sangat berat, yaitu akhirat? Biarlah susah wak dunia kau ibu dan bapak. Biarlah panik. Biarlah miskin, asal di kampung keabadian itu nanti bahagia. Nah, maka ini penyesalan yang luar biasa apa? Orang kayu menyesal kalau arato itu ditinggalkan di dunia. Orang nan berkuasa menyesal kalau kekuasaan itu tidak dijalankan dengan keadilan. Orang yang tidak memikirkan kata dan perbuatan sebelum berbuat akan menyesal. Kenapa? Karena dia tidak sadar itu tercatat dalam catatan amalnya. Tercatat secara rinci. Tercatat secara jelas. Direkam oleh Allah melewati apa rekaman itu ini ibu dan bapak. Lihatlah. Ini mengapa ini tidak dibuat babulu seremam binatang. Iku ada kamera di siku. Ada kamera di siku. Di badanku ada kamera ibu dan bapak. Sadarilah itu. Kamera Allah itu hebat sekali. Ini yang perlu kita sadari. Kematian datang tanpa ada pengumuman. Kematian datang tanpa ada aba-aba. Kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan hobi kita. Sehingga lupa kita untuk mensedekahkan, lupa kita untuk berbicara yang baik, lupa kita untuk memperbanyak zikir, lupa kita untuk memperbanyak istighfar. Seluruh yang kita lupakan tadi membuat catatan amal kita menjadi ringan, catatan dosa menjadi berat. Nah, ini penyesalan. Dan itu kata Nabi, kalau orang menikmati surat Al-Haqqah itu sampai tamat, tumbuh uban. Begitu beratnya surat itu. Jadi kalau kita baca surat itu dengan sangat-sangat ditaburi, tumbuh uban, begitu beratnya surat itu. Tapi bagi orang yang tidak mentadaburi, ya biasa saja. Tidak ba'a-ba'a, tidak sakit bagai kepala, tidak bamanuang bagai sudah tu. Ibu bapak jamaah ini yang, nah kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika catatan amal tadi sudah diberikan, ketika catatan amal tadi sudah ditimbang, atau ketika amalan-amalan sudah ditimbang, sebelum itu hari ini kita baca ayat ini. 15 abad yang lalu Allah sudah mengumumkan kepada kita apa? Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami mengingatkan kamu, memperingatkan kepada kamu apa? Akan siksa yang dekat. Azaban qariba. Apa azaban qariba itu? Di dalam tafsir kita baca, yaitu Al-Khutab lil Kufar Quraisy. Allah berkata kepada kafir Quraisy, mungkirina lil ba'thi, yang mengingkari hari berbangkit. Inna hadzarnakum wa khuwifanakum azaban qariba
kami mengingatkan kepada kamu dan memberi kabar pertakut kepada kamu tentang azab yang dekat, wa qawai min azabil akhirah, yaitu datangnya azab akhirat. Sammahu qariba, disebut dia dekat, li anna kulla hawati qarib, karena sungguhnya yang akan terjadi itu yang dekat. Di ketika kita baca inna anzarnakum azaban qariba, azab tu makin lama makin dekat. Kenapa? Karena masa kita menuju azab itu makin lama makin dekat. Untuk itu apa? Di akhirat nanti yauma yanzurul mar'u ma qaddamat, pada hari manusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya, apa yang diperbuat oleh anggota tubuhnya. Di situ mufassirin mengingatkan kembali kepada kita, yaitu yauma yara kulla insan, hari di mana setiap manusia melihat ma qaddamu min khairin aw syarrin, melihat apa yang dia kerjakan yang baik atau yang buruk, masabatan fi sahifatihi kaqaulihi wa wajadu ma amilu hadiran, dia jumpai apa yang dia kerjakan itu dihadirkan. Ketika itu baru orang-orang kafir itu menyesal, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya ambo dulu jadi tanah saja, ndak jadi orang. Kalau tadi yaitu mati selambu, kalau kini jadi tanah selah. Hari ini orang tidak menghargai tanah. Buktinya apa? Diinjak, kita beol di atas tanah itu. Kita menumpahkan yang buruk-buruk di atas tanah itu. Besok di akhirat orang ingin hina seperti tanah itu. Kenapa dia hina? Karena dia dulu mengingkari kondisi akhirat itu. Ndak picayo baso sagadang atom amalan akan ditimbang, atau menganggap enteng saja pahala nan ketek-ketek itu, pahala sunat itu, atau menganggap ndaba ase berbuat yang makruh itu. Dia orang yang menganggap enteng yang makruh, agak keberatan mengerjakan yang sunnah-sunnah, besok ketika ditimbang amalan kok kurang sagadang atom proton atau atom neutron, menyesal. Jadi nasib kita itu, ibu dan bapak, ditentukan oleh iman dan amal kita. Iman itu yang membuat kita meyakini akhirat. Amal itu yang akan ditimbang. Nah, ibu dan bapak, alangkah bersyukurnya kita. Setiap hari Senin, saya lihat ibu-ibu duduk di sini 2 kali malah Senin itu. Hari Jumat, malam tadi duduk di sini. Ini seluruhnya adalah memberatkan catatan amal. Memberatkan catatan amal. Lebih besar pahalanya dibanding ibu dan bapak salat tadi malam. Cuman orang untuk mengorbankan waktu 1 jam itu banyak juga yang keberatan. Tidak habis pikir kita. Apakah memang amalan mereka itu sudah terlalu hebat? Pertanyaan kita. Andai kata ditanya, sabanyak tu kitab hadis lah baran anta baca dia pak di ibu, nak kata baca dia wal. Sabanyak tu kitab tafsir lah bara buah anta mat alun tahu lah doh. Tapi dengan kita duduk di siku, mudah-mudahan Allah dia kita hidayah. Baralah bangganya kini kita hidup di majlis malaikat. Malaikat berturunan ramai-ramai ke masjid 5 suku. Adunan man ya jalan-jalan yo mau lihat.
Para lubana kah olahraga tu. Bisu ada akhirat olahraga banalah. Dari sajak mana namanya kau? Sajak dibangkitkan, olahraga lah menuju mahsyar itu. Kok para lu ke bawah. Gitu. Kok para lu olahraga jumatu butuh bisu. Kan dua kondisi itu. Pertama nanti di akhirat itu ada orang yang butuh. Dek cuek dengan Al-Quran gini. Butuh di akhirat besok. Kedua orang nado nama jalan di akhirat tu kapalo ke bawah, kaki kate, dan iko nanda diyakini oleh kafir Quraisy. Oh iko kan ayat untuk kafir Quraisy Ustaz, nang kini ko sama. Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Orang kini ko nan parangainya sama jo kafir Quraisy, sama-sama besok akan menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Ibu bapak jemaah Allah. Untuk itu inna anzarnakum. Apa peringatan itu? Kiamat. Kenapa? Karena makin lama kita dekat dengan kiamat. Ketika kiamat datang, maka nanti kita akan berbangkit sesudah itu, maka akan diperlihatkan pada kita perangai-perangai kita dahulu. Nah, maka seluruh yang kita kerjakan itu wa wajadu ma'amilu hadiran. Jadi ketika kitab catatan amal itu dibentangkan, mastura terbuka kitab catatan amal. Kalau hari ini bisa wak menyembunyikan saya ndak begini, saya ndak begini, besok kitab catatan amal itu bisa dibaca oleh orang lain. Di dalam surat Kaf, fakasafna anka gita kata Allah, maka kami buka apa yang engkau rahsia-rahsiakan dulu. Fabatharuka yaumul hadid, ketika itu baru terbelalak, baru tacangang, baru malu kita dengan diri kita, ibu dan bapak. Nah, oleh sebab itu maka kata Allah di dalam surat Al-Qiyamah, yunabba'ul insan. Yunabba'u, naba'a, an-naba' itu artinya apa? Berita besar, berita yang ditakuti, berita yang perlu menyita perhatian. Apa? Yunabba'ul insan. Pada hari itu diberikan kepada manusia berita-berita tentang dirinya, bima qaddama wa akhara. Mananlah takarajokan, iko catatannya. Manan tajanjian manyasa. Kadang-kadang awak patang kabar rencana, kabar amalko, tapi de ulah dunia lupa, de ulah dunia lalai, de ulah dunia ndak jadi takarajuan. Mungkin bagi orang tertentu ndak bahasa saja, tapi besok menyesat. Ini perjalanan hidup anda hari Jumat tanggal 5 November. Kenapa ndak membaca Al-Quran? Padahal waktu duduk lain. Kenapa ndak mendengarkan tafsir? Padahal ndak pulang, ndak kemanga-manga. Di musaji 5 suku disediakan dek Pak Haji minuman. Jelek. Para banyak nampak pagi-pagi bawa minuman. Begitu orang mensupport kita untuk kebaikan kita, tapi kita kadang-kadang tidak mensyukuri, tidak menikmati. Sadiah kita mencela umat dari kau ibu dan bapak. Itu akan menjadi penyesalan bagi kita yang cuek hari ini. Sibuk apunan disibukan. Tiba di rumah kamanga. Cobalah pikir-pikir. Kini hari jam 6 kurang 10. Ana lah dapat saja jam 5 lewat sampai tadi. Cobalah pikir. Ana dapat. Rugi berapa miliar bapak kalau tidak duduk di siko. Rugi berapa miliar ibu. Kau tidak masih ada dan ingin keluar dari masjid itu. Ana ada di siko. Memang berlebih apa lu ambo bantu. Ambo agak sedih mau lihat tu.
Ambo hitung tadi dari bawah ambo sampai kemari. 10 orang ibu-ibu berjalan pergi ke surau. Apa-apa cik. Jadi nampai ke surau pagi ko lah 10 banding 1. Saat tiap pagi ambo cari tu. Mulai ambo dari simpang pas Luko kata ambo hitung tu berapa ibu-ibu ambo cari. Ibu-ibu na itu saja. Ibu-ibu basenter. Nana apa-apa. Mungkinlah dulu pai atau mungkinlah dulu pai. Tu. Urang lah san. Kok kini ibu-ibu nan rajin. Sabananya nama tanggung jawab ke apa-apa. Di mana pengajian kecuali di sekolah Sentiam. Ko yorami sekolah apa-apa. Tempat lain ibu-ibu agak 40 apa-apa 5 balik. Nah rencana ibu-ibu 20 apa-apa 5. Padahal nan wajib baraja tu apa-apa. Nah, ikut nanti baru menyasande urang mengaji di sudut rumah, urang membantai di sudut rumah, ambo dapat anyi senyo. Itu bisu di akhirat. Di kita support ibu-ibu tolonglah bawa karena oh ya cahlailah pulang, cahlailah pulang ke perlu. Ndak rugi do, ikut membarekkan timbangan amal. Nah, untuk itu ada nan perlu nonton TV pagi. Nah, nan tak jadi. Nan tak jadi kau nak doge untuannya dewa waca lihat ibu dan bapak. Nan tak jadi si anu orang kayu menambah kayu itu nak waca lihat pagi-pagi. Si anu membuat dosa menambah dosa. Mangga gunanya dewa itu pagi-pagi berita TV gini. Kan banyak kini gonjang ganjing kok. Si anu kayu mencari kayu deba iko acara. Si anu menambah dosa. Cuma itu yang kita lihat. Kalau kita dengar berita dari Allah, yunabba'ul insan, akan diberikan kepada manusia nanti di akhirat berita besar. Apa berita besar itu? Bima qaddama, iku nalah takarajokan. Wa akhara, iku bisa dikarajokan tapi balupo-lupoan. Tapi lupa, tapi lalai, tapi tidak jadi. Maka amalan-amalan patang nan tidak jadi kita kerajukan patang, penyesalan besok di akhirat. Nah, cubalah kita runut ariawa sajak pagi subuh jago patang sampai talaluk tadi malam. Bara kerajunan mungkin kita kerajukan tapi tidak tak kerajukan akan menjadi penyesalan. Kali dalam sebulan baranan terundur, kali dalam setahun baranan terundur, kali 50 tahun berapa yang terundur. Inilah yang akan menjadi penyesalan luar biasa nanti. Pertanyaan, untuk ari nan mengundur amalku. Kan begitu. Untuk beramal ku ambo sampai ndak beramal. Iyo duduk mau ta otak. Iyo manga membaco anan dibaco berita orang. Kau dapat nan dibaco kau berita awak lah. Kau yunabaul insan. Kau awak kau. Bisu ambo kalau mau undur juga ibadah. Bisu ambo kalau dijagokan dek suami ambo untuk salat malam cahlailah nyambo itu maksudnya. Bisu ambo kalau dijagokan oleh istri ambo untuk salat malam, bekolah ndak jadi ambo salat malam, bisu menjadi penyesalan. Bisu menjadi penyesalan. Apabila menyesalnya, bisu di akhirat bisu ndak kalalu ledo. Ndak kado bini nang menjagokan awak untuk salat malam ledo. Ini harus kita sadari ibu dan bapak. Umur kita makin lama makin sekecil. Maka jangan sampai berjanji-janji menunda-nunda amal. Nyurang bule doa kan kadang-kadang santiang lo kecek rambule pada kecek Nabi. What can you do now? Don't wait until tomorrow kan mantu. Apa yang bisa kamu amalkan hari ini jangan tunggu besok. Sabananya apa? Hari kau dibentangkan oleh Allah salapang-lapangnya untuk beramal. Jangan tunggu. Jangan geser, jangan lalai-lalaikan. Ini inti perkataan Allah di dalam surat An-Naba ayat 40. Kalau kita kerjakan yang
buruk, kita lalaikan yang baik, ya laitani kuntu turaba. Kalau kita kerjakan yang baik, kita lalaikan yang lebih baik, ya laitani kuntu turaba. Kalau kita kerjakan yang baik, kita tinggalkan yang buruk, alhamdulillah. Seperti itu, ibu bapak jemaah. Kemudian dalam surat Al-Fajri, apalagi penyelesaian manusia, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kolek namanya samo, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengejar amal saleh untuk diriku. Jadi awak di dunia kok lebih banyak memikirkan nan katinggal atau nan kata bau. Nah, itu namanya satu. Lebih banyak memikirkan nan akan membuat masalah atau nan akan membuat barakat. Kadang-kadang mau lihat ada seorang bapak menyesal. Batu membali tanah ndak jale ujung pangkanya. Lah tabali biko batangka piti habis bangkrut apa tu sudah tu. Dek memikirkan nan katinggal. Jadi oleh sebab itu, siapa saja yang tidak memikirkan ibadahnya untuk akhirat nanti, kata Allah dalam surat Al-Fajri, menyesal. Siapa saja yang tidak mendahulukan amalan untuk dirinya di dunia ini, maka dia akan menyesal. Seluruh kita bisa beramal. Nanti orang-orang miskin melapor kepada Nabi. Dulu, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ya, kalau bersedekah, orang kayu bersedekah, kami tidak bisa. Tidak ada yang kami sedekahkan. Kecik Rasulullah, pa banyak berzikir. Kalau orang kuek-kuek, ya Rasulullah, inyopai ke medan perang. Kami nak lama-lama tidak bisa ke medan perang. Kecik Rasulullah, perbanyak berzikir. Yo Rasulullah, orang kayu tu sudahlah nyoba sedekah, zikirnya banyak. Itulah karunia Allah. Jadi kalau ada kita mendapatkan waktu berzikir, lupa berzikir, ndak sayang ke badan. Coba ibu tadi dari rumah kemari, lai 5 minit. Lai 5 minit bu. 5 minit itu ibu lah bisa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu agak 200 kali itu. 5 minit itu ibu bisa membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi agak 500 kali itu. Jadi memperbanyak zikir, memperbanyak membaca kalimah-kalimah yang diredai Allah itu. Kalau kita tidak memfokuskan, tidak memprioritaskan di dunia, besok akan menyesal. Dibanding 5 minit baca itu tidak terasa. Candu juga 10 minit, candu juga 20 minit, candu juga. Mengapa kita tidak candu berzikir agak 20 menit itu? Jadi gampang. Jadi jangan bikin yang mau tidak nak kesedekahkan. Doiku nak kesedekahkan lidahku juatiku. Perbanyaklah berzikirnya Rasulullah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu dzkuru Allaha katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Hai orang yang beriman, pa banyaklah berzikir, pa banyaklah mengenal Allah pagi dan sore. Kapan yang terbaik? Jago tadi malam.
berdoa ke Allah, berzikir ke Allah, menangis. Mudah-mudahan itu nanti akan menjadi naungan dari panas teriknya matahari di akhirat nanti. Bisa. Kadang 5 minit berharga, 5 minit memberatkan timbangan. Siawak ko nandak kalapang ari gak 5 minit pagi, 5 minit siang, 5 minit sore, 5 minit malam. Kalau itu kita rutinkan dengan baik, insya Allah akan menolong. Insya Allah anda akan menjadi penyesalan. Selama di hati hoto, adonan hobi membalik pembunyian kaset. Kok dihobikan membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dari siko sampai ke awa itu bisa agak ampe ratus sampai 1000 tu. Itu nan akan membuat beban-beban kita di akhirat berkurang. Konsen juga membawa tunya. Atau itu barek bana tu la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu konsen kita baca memberatkan. Lupa kita nama itu manyasa bisua, manyasa bisua pasti ibu dan bapak pasti itu. Jadi kalau nalah dikecekan oleh Allah dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Nah, untuk itu awak membuat kau ilmunya di situ, yaitu jangan menyesal. Kenapa? Karena menunda amalan untuk diri sendiri. Maka di situ dia menyadari perbuatannya yang durhaka dilakukan masa lalu. Dia tidak mencabut perbuatan itu dengan tobat-tobatnya. Dia mengharapkan apa yang diharapkan. Seandainya dia dahulu menambah amal ketaatan, seandainya, tapi tidak terjadi, adalah orang yang taat masa lalunya. Jadi andai kata taat lambo dulu. Dan inilah penjelasan ayat ini ibu dan bapak. Kemudian dijelaskan, yaitu dalam penjelasannya di situ, Muhammad bin Umrah, salah seorang sahabat Rasulullah yang mengatakan, seandainya seseorang sejak dilahirkan selalu hidup dalam amal ketaatan kepada Allah sampai dia mati, niscaya dia di hari kiamat akan menganggap kecil perbuatan itu. Dan niscaya dia menginginkan seandainya dia dikembalikan ke dunia untuk taat lagi selama itu. Wak renung-renungkan iko, andai katu saja lai ibu dan bapak, sampai mati awak taat, ndak ada babuek maksiat, mati wak besok di akhirat maraso kurang juga baru. Di akhirat maraso kurang juga baru. Bagaimana, apakah mungkin rasanya? Tidak mungkin awak full. Tapi kinilah diagi oleh Allah masih berlalai-lalai juga. Nah, oleh sebab itu kalau kita renungkan, iyo gadang penyesalan awak besok. Iyo gadang. Sebaliknya kalau balalai, sebaliknya kalau tidak taat, sebaliknya kalau dipakai luar itu untuk berbuat maksiat, tambah manyasa, tambah termenung, tambah menangi, tambah maurik dado, tapi tidak ada arti lagi. Yo tidak bisa batu itu maka kalimatnya seandainya. Sekarang kita tukar apa? Marilah kita manfaatkan hidup satu hari ini dengan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Mudah-mudahan kita mati dalam kondisi husnul khatimah, husnul khatimah. Ibu bapak, ini perenungan di pagi ini. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33,
ayat yang ke-66. Di situ Allah ingatkan. Ayat yang sangat-sangat membuat kita terperanjat, sangat kita ketakutan. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari di mana kami membolak-balikkan wajah mereka di dalam neraka. Nyawa idui batu di dunia ko susah bantu bika. Di bawah api dia teh api. Alun kasa susah di dalam neraka lah ibu. Di dalam neraka tu bisu awak bantu bapanggang. Di balik balian, di balik balian. Talonjak kasinan, talonjak kemari. Bantu kacang dia buci dalam neraka. Tak campak kate turun di baka, tak campak kate turun di baka. Tak campak kasinan. Itu nasib dalam neraka. Itu yang dijalekan, yaitu di mana kami membolak-balikan wajah mereka. Ya quluna. Ketika itu baru mereka berkata, ya laitani ata'nallaha. Onde kok taatlah ambo ke Allah dahulu. Kini diajak taat, diajak meninggalkan dosa, mereka kurang srek. Tapi besok anan di sesal itu indah taat. Jadi ketidaktaatan awak sariko akan menyesalkan kita nanti. Ketidaktaatan masa lalu kita akan membuat kita menyesal. Untuk itu apa? Wa ata'na rasul. Andai kata kami dulu beribadah sesuai jonan diajarkan Rasulullah. Andai kata kami dulu berakhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Jangan kaba itu. Orang nan indak rutin berwuduk setelah wuduknya batal pun akan menyesal. Itu jelek. Orang nan pipis kadang-kadang indak bersuci pun buat menyesal. Orang nan tak membaca doa masuk ke surau pun menyesal. Orang nan tak amuah membaca doa kapai keluar rumah pun menyesal. Jadi nan ketik-ketik kau akan menjadi penyesalan. Ketaatan. Jadi berwuduk itu lambang apa? Lambang taat. Sudah pipis, sudah takantui, pailah ke kamar mandi sebentar baru wuduk. Usahakanlah diri kita kau berwuduk 24 jam. Usahakan. Sudah berhubungan badan dengan istri kita, pai ke kamar mandi berwuduklah sebentar. Kau berbuah badan berwuduklah sebentar. Ini lambang ketaatan. Ini ajaran Rasulullah. Tapi dia akan mengatakan aku tidak taat. Itu ketaatan. Nah, ibu bapak, maka anak nampak itu. Ba'a orang mangku masuk neraka, dia indah taat ke Allah. Ba'a orang mangku masuk neraka, dia indah taat ke Rasulullah. Nah, baru ketika itu wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Oh ya Allah, ambo dulu taat ke induk samang ambo ya Allah. Takui jabatan ambo ka digeser ya Allah. Takui pariwa ambo kata teleng ya Allah. Mangadulah besok. Kini buatlah laporan palsu. Kini korupsi lah uang negara itu oleh anda ini. Menyesal lah besok di akhirat. Tak kekayo begitu. Akal-akalilah rakyat hari ini. Besok menyesal.
Jadi manca lihat orang nak tak taat ko ibu awak. Ibu aku lah nak dicarinya. Dapik bana rumah agak 10 buah, kira-kira nanti pakai kalalok bara buah. Bara buah. Di Bali sampai tidur cek lapang jual lai. Di bawah bana oto gak limonan kata pakai bahasa antiang lo supir pada awak. Awak diantaranya ke kadainya bawa supir oto ke mahkamah. Ada yang lo kau gaji, kau beli minyak, kau makanan. Seperti itu. Pagi-pagi Pak mencuci oto Pak 55.000. Pak servis oto Pak 2 juta. Itu sibuk itu. Bagai celo piti nambo korupsi kau ndak kamu makan do panganyo. Pan servis oto, pambali roda oto. Ini orang yang ndak berakal. Ini orang yang ndak faham kalam. Jadi ketika orang sudah tidak taat, ini penyesalan luar biasa ibu dan bapak. Mereka bangga, anak dibanggakan. Yo durang dapet, dia wak dapet. Hanya untuk berlomba-lomba. Kadang-kadang perlombaan itu tidak baik. Perlombaan itu tidak sehat. Di kantua saling sikut menyikut. Saling mengambil muka, saling menjilik untuk dapat jabatan. Itu jelek. Dapat jabatan mereka dimanfaatkan untuk mencari kekayaan, untuk mencari yang tidak halal, untuk membuat laporan-laporan palsu. Apakah ini yang akan membuat kita bahagia? Tidak. Seluruhnya itu akan menjadi penyesalan yang luar biasa. Nah, itu kaji kita. Kau surah Al-Ahzab, kau penjelasannya agak panjang. Kita tundalah sampai minggu depan. Kini kau Allah segitu dulu. Anan dicabutkan Allah tadi. Jangan sampai terjadi dia awak. Jangan sampai diundur berbuat baik. Jangan sampai lupa istighfar. Jangan sampai sedikit kita berzikir dan berinfak setiap hari. Mudah-mudahan itu tidak akan menjadi penyesalan bagi kita. Mudah-mudahan kita akan tahu dampaknya di akhirat nanti, kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Mari kita memperbaiki diri kita dengan berbuat yang diridai Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi hamba dan kita bersama. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.